sebuah negeri yang katanya religius. Agama begitu ramai di mulut, tapi sepi di akal dan hati. Islam dijadikan simbol, tapi maknanya disembunyikan di balik jargon. Yang tersisa hanya kulit, sementara isi dibiarkan membusuk. Kita rajin membicarakan halal dan haram, tapi lupa bertanya, apa hikmahnya? Kita sibuk dengan fikih, tapi malas menyelam ke samudra hikmah. Dan akhirnya, agama yang seharusnya membebaskan justru jadi instrumen pengaburan. Ilmu diganti mitos, dalil diganti slogan, cahaya diganti bayang-bayang. Islam lahir dari perintah membaca, Iqra, tapi bukan sekedar membaca teks, melainkan membaca realitas, menelaah. Bacalah dirimu, bacalah langit, bacalah sejarah, bacalah dunia, dan bacalah Tuhan melalui ciptaannya. Tapi kini, apa yang terjadi? Ayat-ayat dibaca tanpa direnungi, hukum-hukum dihafal tanpa dimengerti tujuannya. Teks jadi alat untuk menuduh, bukan merenung. Padahal agama tidak turun untuk menciptakan robot. Agama turun untuk membangunkan manusia dari tidur panjang kebodohan. Fikih itu bukan musuh. Fikih adalah hasil dari akal sehat para ulama yang menggali dari wahyu untuk membimbing manusia. Tapi hari ini, fikih yang seharusnya membuka malah dijadikan tembok. Yang diperdebatkan adalah boleh atau tidak, bukan apa hikmah dan manfaatnya bagi manusia. Seseorang bertanya, bolehkah makan dengan tangan kiri? Tapi tidak bertanya, apa yang Islam ajarkan tentang kesadaran dalam makan? Lalu ada yang bertanya lagi, bolehkah musik? Tapi tidak bertanya, apa efeknya terhadap jiwa dan akhlak? Kita berhenti di permukaan, dan permukaan tidak pernah cukup untuk menciptakan peradaban. Ada yang aneh, semakin religius sebuah masyarakat, semakin banyak yang anti ilmu pengetahuan. Padahal Islamlah yang pernah menyalakan obor peradaban ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan. Bukan karena banyak hafalan yang memang pasti banyak, tapi karena keberanian berpikir. Hari ini, ilmuwan dicurigai, logika dianggap ancaman, filsafat dilarang masuk masjid, agama dipenjara dalam ruang ibadah, padahal seharusnya agama berjalan dalam pabrik, sekolah, rumah, dan jalanan bahkan. Seolah Tuhan hanya hadir saat sholat, tapi absen di tengah persoalan ekonomi, sosial, atau politik. Kita menyebut diri umat terbaik, tapi percaya bahwa kesialan datang karena lewat bawah tangga misalnya. Kita mengaku mengikuti sunnah, tapi mencari jodoh lewat zodiak dan tanggal lahir. Kita bahkan rela membayar mahal air yang sudah dibacakan, tapi tidak mau bayar guru yang mengajarkan cara berpikir benar. Tahayul disucikan, sains dicurigai, doa dijadikan alat sulap instan, bukan jembatan menuju usaha yang tulus dan sungguh-sungguh. Padahal Nabi bersabda, ikat dulu untamu, baru bertawakal. Artinya bukan duduk, diam, lalu berharap, tapi bekerja, berpikir, berjuang, baru kemudian berserah. Kita mengenal Tuhan sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi mengapa yang lebih sering kita dengar adalah ancaman, neraka, azab, murka, meskipun itu benar adanya. Kita lupa bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kita lupa bahwa Tuhan tidak menurunkan agama untuk menakut-nakuti, tapi untuk mendidik, meski ada bagian di mana rasa takut kita diuji. Ketika anak salah contohnya, kita tidak langsung memukul harusnya. Kita menuntun, menjelaskan, dan mencintai. Lalu kenapa kita ajarkan Tuhan sebagai algojo, bukan sebagai guru, sahabat, dan cahaya bagi kegelapan? Islam itu bukan agama tentang rasa takut, meskipun di dalamnya ada hal-hal yang menguji rasa takut kita karena berbanding lurus dengan harapan. Islam juga adalah agama dengan mengutamakan kesadaran.
Karena agama itu bukan tujuan, agama adalah jalan. Agama adalah jembatan menuju kebenaran, menuju pemahaman yang dalam, menuju manusia yang utuh. Kita tidak cukup hanya tahu itu haram, itu halal, dan lain sebagainya. Kita harus tahu kenapa. Karena di balik semua aturan ada cinta Tuhan untuk manusia, yang dimana cinta itu justru untuk kebaikan manusia sendiri. Kalau kita hanya menghafal tapi tidak memahami, maka agama akan terasa seperti beban. Tapi kalau kita memahami, agama akan terasa seperti pelita di tengah gelap. Islam bukan agama orang-orang terbelakang. Islam bukan agama orang pasif. Islam adalah agama mereka yang berani berpikir dan lebih berani lagi untuk terus belajar. Kamu bisa tunduk dengan rasa takut, atau kamu bisa sujud karena paham. Pilihan itu selalu ada di tanganmu.